Oke, jadi ini kita masuk di materi integrasi numerik ya, atau integral di metode numerik. Nah, ini adalah rumus integral default atau rumus integral yang dasar. I sama dengan dari integral dari B ke A sama fx dx. Dalam hal ini A dan B itu adalah batas integralnya, sedangkan f adalah fungsi yang bisa diberikan eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Nah, kita kalau di sini tuh bakalan pakai yang ini, persamaan yang secara empirik dalam bentuk tabel-tabel nilai seperti pada umumnya. Nah, kan kalau yang fungsi eksplisit ini yang sudah pernah didapat di SMA atau di kuliah atau kuliah lainnya. Nah, kalau ini yang bakalan sering kita dapat di materi integrasi numerik ini. Nah, apa fungsi dari integral tentu itu sendiri? Nah, integral itu bisa digunakan penerapannya untuk menghitung luas dari daerah yang bentuknya tidak jelas. Nah, misalnya ini bentuknya apa ini? Di grafik ini, kita misalnya hitung luasnya, pakai luas persegi, tidak bisa. Segitiga apalagi, persegi panjang ada belokannya ini. Setengah lingkaran, nggak bisa dong. Kita pakai integral ya. Kita pakai, masukkan batas B ini ke sini dan A-nya di sini dan masukkan integralkan fx-nya. Dan rumus berikutnya itu nggak saya akan bahas karena kita nggak bakalan ngomongin itu saat ini. Nana, ini, ini ada beberapa kaidah integrasi numerik yang bisa diturunkan dari metode bias. Ada 3 yaitu kaidah segi 4, kaidah trapesium, dan kaidah titik tengah. Pada yang ini kita cuma bahas mengenai kaidah trapesium. Lewat segi 4, nah ini kalau trapesium ya kenapa namanya trapesium ya karena ini persamaannya atau luas yang bakalan membentuk seperti seolah-olah trapesium. Dan luasnya pun itu adalah luas untuk menghitung sebuah trapesium. Ini jika ada nilainya banyak rumusnya, dan ini rumus jika digunakan di pelajaran komputer. Nah, lalu ada juga ini apa metode Newton-Cotes. Ini metode yang paling umum jika untuk menurunkan sebuah kaidah integrasi numerik. Dan dia memakai polinom interpolasi yang menjadi basic atau dasar dari metode Newton-Cotes ini. Nah, kaidah integrasi numerik itu yang diturunkan ada 3, yaitu kaidah trapesium yang tadi mirip, kaidah Simpson dengan sepertiga, kaidah Simpson sepertiga, dan yang terakhir kaidah Simpson 3/8. Kita bakalan bahas 3 ini ya. Nah, ini kaidah trapesium lagi mirip ya. Ini rumusnya, bukan ini ya, ini x dx H/2 FO tambah F0 tambah F1. Kalau kaidah Simpson sepertiga itu luas daerah yang dihitung sebagai hampiran dari nilai integrasi yang ada di daerah parabola gitu. Nah, ini daerah parabola ini yang di bawahnya. Ini yang bakalan dipakai untuk menghitung luas daerah. Kan tadi ada kaidah Simpson sepertiga dan 3/8. Nah, kalau ingin menghitungnya di Excel atau aplikasi lainnya,
ada pola koefisien dalam rumus Simpson-nya, yaitu ini 1, 4, 2, 4, 2 dan seterusnya diakhiri dengan 2, 4, 1. Nah, di slide ini tidak ada penjelasan mengenai kaidah Simpson seperti 3/8, tapi rumusnya itu 1, 1, 3, 3, 2, 3, 3 dan seterusnya 2, 3, 3, 1. Mohon koreksi jika saya salah, karena sepengetahuan saya itu seperti itu. Oke, daripada banyak, ini ada contoh soal sedikit. Daripada kita banyak berbicara, lebih baik kita bisa selesaikan di Excel. Kita buka spreadsheet, maaf, itu soal ini. Itulah nilai dari integral 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dengan hanya itu 0,5 menggunakan metode trapesium, Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8. Oke, nah. Kita pakai metode trapesium. Nah, ini X1 dari mana ya? Tadi. Ini. Satunya ini. Ini. Dan kita bakalan ambil X sampai nilai 3. Dan jaraknya itu tadi 0,5 ya. Kita tambah saja. A ditambah 0,5 supaya gampang ya. Oke. Nah, kita pakai jadi fx nya. Fx sendiri itu tadi apa tadi? 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dengan 2 kali 4 ditambah 4 dikali 2. Ya, betul. Ini hasil. Ini. Lalu cari ini metode hasilnya. Tadi ada aturan koefisien dari metode trapesium adalah 1,122 Nah, jadi kita pertama rumusnya ini dibagi tambah 2 dikali ini dikali tutup kurung dikali ini sum tunggu ya, kena salah, ini bukan 4 dikali sum 2 dikali 2 sum ini nih, maaf, ini udah ditambah lagi dengan terakhir karena kan dia 1, ini 1, dan B4 1, B5 2, B6 2, B7 2, B8 1. Ini hasilnya. Oke. Udah benar ya. Nah, ini sudah benar ya. Kita masuk ke metode yang kedua, metode saja.
lalu oh ya lupa, yang ini juga di copy. Kalau misalnya teman-teman semua yang penonton yang tulis juga, jadi nggak apa-apa. Tapi dengan bercepat waktu bisa. Misalnya, nah ini dulu yang dicari apa sih namanya? Yang pengalinya kan sini 1, 2, 4, 2, 4, 1. Itu sudah ada di aturan. Kita kalikan aja ini ya dengan koin ini tetap ya karena kan pilih 1. Nah, oh, langsung saja dengan F berapa ini F5 dikali 4, F6 dikali 2, 7 dikali 4. Nah ini lalu kita ambil rumusnya sebenarnya sama mirip, tapi ada beberapa yang kita harus ganti. Ini dikali sum yang sudah dikalikan dengan koefisien tetap Simpson sepertiga dibagi 3. Itu rumusnya. Oke. Nah, ini hasilnya. Nih. Nah, metode yang terakhir adalah kaidah Simpson per 8. Kalau 3/8. Tunggu ya. Kalau 3/8 itu aturannya kan 1,332,331. Nah, ini akan jadi masalah karena gini. Misalnya kita copy. Nih. Kita isikan, anggap sudah dikali, anggap sudah dapat teksnya 3, 2, nggak cukup ya, dan belum memenuhi. Kalau ini kan sudah memenuhi, tapi ini belum karena kan ini harusnya kalau cuma sedikit dia bakalan jadi yang gini ya. Cuma solusinya H-nya kita ganti dengan gini. Maaf, H-nya itu kita ambil H yang baru dengan batas bawah di batas atas atau batas bawah, pokoknya 3 dikurangi 1 bagi bilangan kelipatan 3 ya. Sebelumnya saya sudah coba-coba, kalau 6 dia nggak dapat, 3 juga nggak dapat, kita harus dipakai ini angka 9. Hanya begini, 6 ditambah bulat, ya aku kunci. Ini ulang ya. Nah ini sampai dia 3 kan tadi batas bawah, batas akhirnya. X-nya tapi kali ini. Nah, tadi apa? Ini nyebelin banget. Baik, saya copy aja. Nih,
Ini tinggal diganti dengan A16. Otomatis saja. Oke. Ini tadi, misalnya kita 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1. Nah, ini cukup ya. Lalu kita kalikan saja dengan, nah ini tetap, ini kita kali 3, DB18 kali 3, B19 kali 2, kali 3, maaf tidak agak lama. Kali 3, kita periksa dulu, sudah benar, itu belum. Oke, benar-benarnya ini kita sudah dapat. Tinggal cari solusinya, hasilnya. Nah, hasilnya itu mirip-mirip saja dengan ini. Ini di mirip. Ya, ini diganti dengan A yang baru. H. Nah, H-nya itu kita kali dengan 3. Karena rumusnya itu beda di situ. Lalu kita bagi 8. Kan 3 per 8. 3/8. Jadi 3 dikali tadi dibagi 8. Dikalikan juga dengan nggak usah. Yes. Ini yang ini nilai barunya. Ini hasilnya. Ini hasilnya untuk soal menentukan nilai 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat pakai metode yang trapesium, Simpson sepertiga dan 3/8. Jadi untuk info tambahan ada namanya rumus ln2 dikurang ln1. Oh, maaf. Nah, ini begini, kita cari nilai error galatnya atau residu. Untuk sama saja ini dikurangi dengan nilai absolut tadi itu nilai absolut namanya. Kita selisihnya. Nah, ini sudah dapat ya. Ada kesalahan sedikit, jadi harusnya ini nilai absolutnya itu dikurangi dengan nilai absolut dikurangi dengan hasilnya. Itu balik kok sama dengan J. Ini kan ada 3 nilai.
ini residunya semakin kecil dengan semakin kecil nilai residunya, maka itulah merupakan nilai X yang paling mendekati dengan X sesungguhnya. Berarti yang mana ya? 130,7 ini 0,7. Yang maksud ini yang paling mendekati dengan solusi mutlak. Maaf, nilai mutlak dari X yang ini, soal yang ini. Oke, jadi sekian untuk materi studi integral, metode trapesium, metode kaidah Simpson sepertiga, dan kaidah Simpson 3/8.